Persamaan nilai mutlak. Ada 3 bentuk umum persamaan nilai mutlak ya, sudah saya catat. Nah, sekarang kita lanjut saja ke cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak. Pada contoh ini saya mengambil nilai mutlak dari X dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, definisi nilai mutlak itu yang ada di dalam tanda mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi hasilnya di sini pasti selalu positif. Jadi kita menggunakan cara yang positif dulu. Cara positif. Berarti kita tulis X dikurangi 6 sama dengan 2. X sama dengan ya negatif 6-nya pindah ruas jadi ditambah 6. X sama dengan 8. Itu cara yang positif. Sekarang cara yang di dalamnya itu negatif. Jadi kita kalikan dulu dengan negatif. Negatif dari X dikurang 6 sama dengan 2. Kita kalikan ke dalam berarti negatif X. Negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif 6 sama dengan 2. Jadi negatif X sama dengan pindah ruas ya, 2 dikurangi 6. Negatif X sama dengan negatif 4. Nah, kita cari X-nya. Supaya jadi X ini kita kalikan dengan min 1. Jadi X sama dengan 4. Jadi penyelesaian nilai mutlak, persamaan nilai mutlak tadi adalah X sama dengan 8 dan X sama dengan 4. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara menguadratkan kedua ruas. Contoh yang saya ambil nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 2. Nah, menguadratkan kedua ruas berarti sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan juga dikuadratkan. X dikurang 6 kita kuadratkan harus sama dengan 2 juga dikuadratkan. Nah, kita menggunakan rumus yaitu A dikurang B kalau dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ini rumus yang kita pakai supaya cepat dalam mengkuadratkan. Nah, A-nya adalah X dan B-nya adalah 6. Nah, sekarang kita hanya mengganti A dan B ini dengan X dan 6. Maka diperoleh ya A kuadrat berarti X kuadrat. Dikurangi 2AB, 2 dikalikan X dikalikan 6. 2 kali X, 2X. Kalikan 6 berarti 12X. Nah, kemudian ditambah B kuadrat. Oh, B-nya tadi kan adalah 6. 6 kuadrat berarti adalah 36. Sama dengan 2 kuadrat 4. Nah, sekarang 4 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi diperoleh X kuadrat dikurang 12X ditambah 36 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Jadi sebelah kanan itu supaya sama dengan 0. Kenapa supaya sama dengan 0? Supaya kita bisa memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Jadi diperoleh X kuadrat dikurang 12X ya, ditambah 32 sama dengan 0. Nah, caranya memfaktorkan begini. Kita buka kurung dulu ya, karena di sini X-nya tidak ada atau koefisiennya hanya 1 bukan 2 dan seterusnya. Nah, maka cukup begini, kita mencari 2 buah bilangan. Kalau dikalikan itu hasilnya yang belakang, hasilnya harus 32. Tapi bilangan tersebut kalau dijumlahkan ya, itu hasilnya harus yang tengah ini, negatif 12. Bilangan berapakah itu? Contohnya 16 dikalikan 2 itu 32. Tapi apakah 16 ditambah 2 itu hasilnya negatif 12? Kan bukan ya. Nah, sekarang kita cari yang bisa kemungkinan ketemu angka 12 yaitu 4 dan 8. Nah, misalnya kita ambil min 4 dan min 8. Negatif 4 kalikan negatif 8 itu kan positif 32. Kalau kita jumlahkan negatif 4 ditambah negatif 8
itu kan sama dengan negatif 12. Maka kedua syarat ini terpenuhi. Jadi X kuadrat itu kan X dikalikan X ya. Nah, dua buah bilangan ini, nah kita langsung tuliskan di belakangnya sini. Di sini min 4, berarti di sini min 8. Jadi X dikurang 4 sama dengan 0 atau X dikurang 8 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruas jadi 4 atau X sama dengan pindah ruas jadi 8. Jadi penyelesaian persamaan nilai mutlaknya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 8. Ya. Contoh kedua, itu nilai mutlak dari 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak dari 3X ditambah 6. Rumus yang kita pakai itu adalah A dikurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat, dan A ditambah B dikuadratkan itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini dua rumus yang akan kita pakai. Ya, ini ya dua rumus ini yang kita pakai. Karena di sini plus, di sini min. Jadi keduanya diperlukan. Nah, sekarang yang 2X dikurang 1. Karena kita menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas, maka kita kuadratkan. 2X dikurang 1 kuadrat harus sama dengan, ya ini ya, 3X ditambah 6 kuadratkan. Tanda kurungnya bukan lagi menggunakan tanda mutlak. Sekarang kita kuadratkan A kuadrat. Oh, berarti 2X kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah 4X kuadrat. 2AB berarti 2 kali 2X itu 4X, kalikan B nya 1 ya. 4X kali 1 itu sama dengan 4X. Ditambah B kuadrat, 1 kuadrat 1. Harus sama dengan yang belakang kita kuadratkan. Ya, yang belakang kita kuadratkan, jadi diperoleh 3X dikuadratkan itu 9X kuadrat ditambah 2 kali 3X 6X, 6X kalikan 6 36X, baru ditambah lagi dengan B kuadrat, 6 kuadrat berarti 36. Nah, sekarang kita pindah ruas. Karena di sini yang lebih besar yang sebelah kanan, maka yang kiri kita pindah ke sebelah kanan supaya hasilnya nanti tidak negatif. Ya, karena sudah dipindah maka di sini 0. Jadi 9X kuadrat. Nah, kita cari yang ada X kuadrat. 4X kuadrat pindah ruas jadi dikurangi 4X kuadrat. Terus kemudian kita tulis lagi 36X. Nah, di sini ada negatif 4X. Kalau dipindah ruas jadi positif 4X. Ditambah 36, yang ini positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. 0 sama dengan 9X dikurangi 4X kuadrat. Jadi hasilnya adalah 5X kuadrat. 36 ditambah 4 itu sama dengan 40X ya. Kemudian 36 dikurangi 1 hasilnya adalah 35. Supaya seperti persamaan kuadrat ya, berarti nolnya kita pindah. Ini kita pindah ke kiri, nolnya kita pindah ke kanan. Sama saja 5X kuadrat ditambah 40X ditambah 35 sama dengan 0. Ini sama saja ya, hanya saya pindah tempatnya. Sekarang kita faktorkan, karena di sini ada koefisien X kuadratnya, ini agak beda cara memfaktorkannya. Nah, pertama kita buat 2 kurung begini sama dengan kan 0. 5X kuadrat itu kan perkalian antara 5X dan X. Sekarang kita cari 2 buah bilangan ya.
yang hasil kalinya 35. Nanti kita taruhkan di sini. Tetapi ini cara mengeceknya. Nah, yang dekat kita kalikan, kemudian yang jauh kita kalikan. Hasil perkalian nanti kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 40 ya. 35 itu berapa kali berapa? 5 kali 7 salah satu contohnya. Misalnya di sini 5 kali X 5X. Terus di sini misalnya 5X, di sini berarti 7 ya. 5 kali 7 35. 35 sama 5 muncul angka 40 kan? Ya, berarti kita isikan di sini 5. Kita isi di sini 7. Ya, karena positif keduanya pasti di sini positif, di sini juga positif. Kita cek 5 kali X, hasilnya adalah 5X. Nah, harus kita tambahkan ya dengan yang jauh ini. 5X kalikan 7 35X, hasilnya adalah 40X ya. Ya, hasilnya adalah 40X. Ya, 40X sesuai dengan yang di sini. Kalau ini hasilnya berbeda, berarti pemfaktorannya salah. Ya, harus sama. Maka diperolehlah 5X ditambah 5 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. 5X sama dengan pindah ruas jadi negatif 5. Jadi X-nya sama dengan negatif 5 dibagi 5 sama dengan negatif 1. Atau X sama dengan, ini pindah ruas, jadi negatif 7. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 7.